Mohon untuk para pendengar untuk berpikir positif, jangan berpikir negatif, karena apa yang saya sampaikan ini adalah hukum yang memang jelas yang ada di dalam kitabnya yang disampaikan oleh ulama seperti itu ya, agar kita mengetahui akan perihal hukum mana yang benar dan mana yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Sehat? Baik? Nah, teman-teman, di sini saya tidak sendiri ya. Di sini saya ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Teteh Iim. Bagaimana Teteh kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat. Nah, ada beberapa hal ya Teh yang ingin saya tanyakan. Saya sudah sempat melihat beberapa konten Teteh yang ada di channel Al Asran. Di situ banyak membahas tentang hubungan suami istri. Nah, mungkin saya penasaran dan teman-teman yang di rumah pun penasaran gitu, khususnya yang masih single ya, yang masih jomblo gitu. Setelah kita melakukan malam pertama, apakah ada perubahan Teh yang muncul gitu? Khususnya untuk fisik kita sendiri gitu. Perubahan ya, karena sudah melakukan malam pertama. Iya. Tentu saja ada ya perubahan, karena itu kan merupakan respon tubuh kita ya, dari hal yang baru saja pertama kali loh ini kita lakukan. Jadi ya tentu ada perubahan pada tubuh kita lah, seperti itu. Tuh, ternyata teman-teman ada perubahannya. Kalau untuk wanita sendiri itu Teh apa sih perubahannya? Kalau untuk wanita sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan juga ya. Ya mungkin ya pasti itu di pertama itu ya pasti di daerah nisfinya gitu ya. Karena kan yang namanya berhubungan intim ya pasti kan menjoroknya ke sana lah istilahnya. Jadi nanti elastisitas nisfi kita itu akan terasa, perasaan itu akan terasa membengkak gitu. Jadi maksudnya membengkak di situ karena ada penebalan lah seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir juga gitu ya akan penebalan ini, karena nanti juga akan berangsur pulih kok dengan sendirinya. Kemudian juga mungkin di klitorisnya, tahu nggak klitoris? Kurang tahu tuh Teh. Apa tuh klitoris? Klitoris, tapi udah saya bahas nih di pembahasan saya sebelumnya ya, jadi saya gak pengen nerangin ya di sini. Ini yang belum menikah ini belum tahu nih klitoris, padahal dia udah setiap hari ya pasti memegang hal itu. Jadi nanti klitorisnya akan ada perubahan. Jadi klitorisnya juga sama, akan merasa akan lebih menebal. Dan jika kita sudah melakukan hubungan intim pertama nanti, maka posisi rahim kita itu akan sedikit agak naik gitu ke atas, agak sedikit naik gitu ke atas. Nah, bahkan klitoris itu adalah tanda kalau misalkan nanti Teh Fami nikah nih gitu ya, pada malam pertama misalkan ketika melakukan berhubungan lagi puncak-puncaknya gitu ya, lagi puncak-puncaknya, maka klitoris itu akan mengembang bisa sampai 3 kali dari bentuk awal semulanya. Itu adalah tanda kalau seorang perempuan yang memang lagi puncak-puncaknya gitu, puncak-puncaknya kenikmatan, dan maka akan kembali lagi seperti bentuk semula ketika sang perempuan tersebut udah klimaks ataupun udah orgasme gitu. Jadi ya tentu perubahan pertama itu adalah di misfinya, dan kedua itu dari apa ya, mungkin payudara. Nah, jadi ketika setelah kita melakukan hubungan dengan suami, maka suplai darah gitu ya, suplai darah ke payudara itu akan semakin meningkat, sehingga akan mengakibatkan payudara kita itu akan terasa lebih kencang gitu. Seperti itu ya? Ya, lebih kencang dan juga mungkin akan terasa lebih besar seperti itu. Bahkan kalau misalkan lagi berhubungan dengan sang suami, maka maaf ya, puting buah dada kita itu kalau misalkan lagi memuncak, maka puting itu akan lebih mengeras dan juga menonjol. Tetapi itu akan kembali seperti normal kembali kalau misalkan seorang perempuan itu nanti udah beres klimaks ataupun udah beres orgasme. Jadi itu mungkin perubahan di cuman di wanita yaitu aja mungkin ya yang dirasakan itu dari misfi dan juga payudara.
Selain itu juga mungkin akan ada perubahan mental ya. Akan ada perubahan mental karena di tubuh kita itu kan terdapat hormon ya yang dinamakan dengan hormon serotonin. Jadi kalau hormon serotonin itu adalah hormon rasa bahagia kita di tubuh kita, itu yang dikatakan dengan hormon serotonin. Dan juga ada yang dinamakan dengan hormon oksitosin. Kalau hormon oksitosin itu adalah hormon cinta gitu. Jadi kalau misalkan kita udah berhubungan kan udah senang loh misalkan tuh ya istri dan suaminya udah pada senang, maka otomatis hormon tersebut itu akan keluar sehingga nanti akan perubahan yang terasa oleh tubuh kita akan terasa lebih rileks gitu ya. Aura kita tuh akan keluar. Misalkan aura pancar gitu ya. Ya, aura bahagianya gitu ya. Aura kecantikan dari muka kita, karena kan yang namanya bahagia itu udah kebayang kan? Iya. Ya, jadi kan terpancar nih keluar. Itu karena dari hormon itu tersebut. Jadi ya akan ada perubahan baik dari segi fisik ataupun segi mental. Seperti itu sih. Nah, bagi teman-teman yang ingin muncul inner beauty-nya itu, Kak, cepat-cepatlah menikah ya. Oke. Sebetulnya ini yang berbicara juga belum menikah. Kemudian teh, saya pernah dengar gitu ya. Apakah benar kalau wanita itu pada saat malam pertama ya bisa dikatakan perawan itu kalau mengeluarkan darah gitu teh? Bapak betul itu? Aku kira yang yang diobrolkan orang-orang banyak gitu, aku kira waktu zaman saya dulu memang dulu juga saya tuh sering dengar gitu, kalau misalkan enggak berdarah itu berarti bukan perawan. Nah, iya, itu sering dengar banget. Nah, ini harus diluruskan nih. Ini benar-benar harus diluruskan karena itu adalah mitos ya. Itu harus diluruskan karena mitos. Karena kalau misalkan kebanyakan orang berasumsi kalau misalkan enggak berdarah maka itu bukan perawan. Misalkan nanti ada yang nikah ketika misalkan melakukan yang pertama enggak berdarah sehingga sang suaminya tuh berasumsi, aduh, ini istri saya ini sebetulnya perawan atau tidak gitu ya. Tanda tanya besar ya. Iya, itu kan bahaya sekali gitu. Ini perlu diketahui ya bagi di luar sana yang belum menikah, apalagi untuk bagi para pemuda. Jadi itu sebetulnya mitos. Jadi kenapa kok saya pernah dengar ada yang berdarah. Nah, kalau ada yang berdarah justru itu karena laki-lakinya gak paham. Oh iya. Bagaimana cara berhubungan yang baik dan juga benar seperti itu. Karena harusnya itu nggak berdarah. Terus kalau kita menemukan kenapa ada yang berdarah, karena begini ya, di kita gitu ya, di perempuan itu ada selaput darah. Ada selaput darah yang tipis yang tersimpan di depan rongga vagina kita. Sel darah yang tipis itu. Yang mana sel darah yang tipis itu bentuknya itu beda-beda gitu. Ada yang berongga gitu ya. Antara wanita itu berbeda. Dan sebetulnya sih ini tidak ada kemanfaatan sebetulnya ya. Itu karena perubahan dari janin sih sebenarnya. Nah, dan tidak semua wanita juga loh mempunyai selaput darah tersebut. Jadi tidak semua wanita itu mempunyai selaput darah. Gitu. Bahkan selaput darah ini pun bisa robek, bisa sobek sebelum melakukan aktivitas hubungan intim, misalkan karena dulunya pernah terjatuh sehingga sel selaput darahnya itu robek ataupun sobek gitu ya. Ataupun misalkan seorang perempuan yang biasanya yang atlet nih gitu, karena kan sering latihan beban yang berat gitu, sehingga itu bisa saja menimbulkan selaput darahnya itu robek. Jadi kalau misalkan ada yang malam pertamanya sampai berdarah gitu ya, mungkin itu kena ke selaput darahnya, seperti itu alasannya. Nah, justru kalau misalkan berdarah itu laki-lakinya yang nggak piawai, karena belum paham bagaimana cara berhubungan yang baik dan benar. Jadi seharusnya sih nggak ada keluar darah seperti itu. Jadi itu mitos ya. Mitos. Bagi laki-laki yang belum menikah ya di luar sana, jangan nanti kalau udah menikah gitu, jangan khawatir kalau misalkan si perempuannya itu gak ngeluarin darah. Nah, bukan salah satu tandanya ya, bukannya artinya nggak perawan. Nah, tadi sudah Teteh jelaskan ya. Katanya sakit ya Teh? Emang betul itu sakit? Penasaran? Iya, penasaran. Lupa lagi sakit nggak ya? Lupa lagi udah belasan tahun, sakit nggak ya dulu? Harusnya sih nggak sakit.
Kalau misalkan melakukannya dengan benar itu harusnya sih nggak sakit gitu. Misalkan kalau pernah dengar kok aku mah sakit nih misalkan, itu dikarenakan memang ya maklum lah namanya juga hubungan pertama kan. Jadi laki-lakinya juga kan belum paham bagaimana melakukan hal itu yang baik dan benar seperti itu. Karena gini ya, kalau pasti ini nggak bertanya juga nggak paham nih karena nggak kebayang nih. Jadi gini ya, di wanita itu kan kalau misalkan seorang wanita itu udah mulai terangsang ya, Teh Fami udah terangsang banget nih, udah terangsang banget, maka di vagina sang istri itu akan mengeluarkan lubrikasi. Jadi lubrikasi itu ada apa ya, semacam lendir-lendir yang keluar dari vagina kita. Kalau misalkan kita nih, kalau misalkan ngaji kan, kita pernah mendengar akan istilah air madhi. Paham ya? Nah, jadi lubrikasi itu ataupun cairan yang keluar dari vagina itu yang dikatakan dengan madhi. Jadi artinya madhi itu adalah ketika seorang wanita itu ataupun seorang laki-laki tarik-tariknya nih, lagi tinggi-tingginya rasa syahwatnya tersebut, maka itu akan menjadikan pelumas alami gitu, sehingga ketika nanti dimasuki oleh burung suaminya gitu ya, nanti nggak akan terasa sakit. Kenapa? Karena sudah banyak mengeluarkan air madhi ataupun pelumas secara alami tersebut. Jadi kalau misalkan gimana pengalaman pertamanya nggak enak sakit, nah berarti itu memang laki-lakinya belum paham gitu. Jadi langsung jos aja gitu, tanpa seorang perempuannya itu mengeluarkan dulu cairan-cairan yang secara alami tersebut gitu. Jadi harusnya nanti gak sakit kalau misalkan suami kitanya paham. Oke, baik Teh. Ada nggak sih pengetahuan dasar yang harus kita ketahui gitu sebelum kita melakukan malam pertama tersebut Teh? Pengetahuan dasar itu jelas ada ya. Jadi kita itu harus mempunyai kesepakatan dulu nih, suami istri harus secara tegas. Maksud saya harus secara lugas lah. Maksud saya harus secara lugas. Jadi harus ada connect gitu antara suami dan juga istri, yang mungkin kesepakatan itu terjalin kan dengan komunikasi yang baik ya antara suami dan istri. Karena kan ini kan lagi berbicara tentang malam pertama itu kan, jadi kita sebagai istri nggak perlu tabu juga kita untuk membicarakan hal itu kepada suami kita gitu. Misalkan contoh gini nih, kalau untuk malam pertama apa ya yang kira-kira kebayangnya, misalkan nanti Teh Fami nih sama suami, misalkan tuh suami tuh bertanya gitu, bagaimana nih rasanya nih misalkan setelah kita lewati malam ini gitu. Nah biasanya yang dirasakan oleh wanita walaupun suaminya bertanya seperti itu, mungkin saja nanti hati kita tuh pengennya tuh blak-blak gimana gitu ya, tapi kok bibirnya tuh serasa tertutup. Kenapa serasa tertutup? Kebanyakan wanita itu malu untuk membicarakan hal itu gitu. Apalagi kan bagi pengantin pertama, karena saya juga dulu ngerasain seperti itu gitu. Di otak itu serasa aneh ngebicarain hal itu karena sebelumnya pernah membicarakan hal itu gitu, apalagi ini yang ditanya langsung oleh suami kita gitu kan ya. Sehingga memang agak sulit juga sih untuk komunikasi pertama, tapi itu bisa dikatakan wajar lah. Beda kan kalau sama sekarang saya teteh udah belasan tahun rumah tangga, sehingga ya udah belak-belakan aja dengan suami gitu. Apa yang diinginkan, apa yang nggak diinginkan ya kita komunikasikan, udah nggak ada kecanggungan gitu. Tapi kalau untuk yang pengantin baru ya mungkin gitu ya. Tapi ini sebaiknya sih ya di luar sana yang namanya udah berumah tangga gitu ya, apapun itu ya harus dikomunikasikan gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita ditanya nih sama suami gimana, kalau aku kira misalkan aku kira nggak begini, kok gini nggak terlalu nikmat misalkan, ya kita bicarakan aja gitu. Kalau nggak terlalu nikmat nanti dikomunikasikan dengan suami, oh gitu ya, kalau gitu kenapa ya nggak terlalu nikmat, kalau gitu gimana ya agar bisa mencapai kenikmatan itu. Kan nanti otomatis kan dengan komunikasi itu nanti akan lebih mudah terjalin sih sebenarnya. Dan juga apalagi ya, kalau menurut saya sih sekarang itu penting kita harus tahu dulu kesehatan kita masing-masing. Tapi gak tahu ya bagi di luar sana hal itu dipentingkan atau tidak. Karena memang untuk zaman sekarang tidak bisa disamakan seperti zaman nenek saya waktu masih muda ya. Yang udah 60 tahun zaman Belanda gitu. Karena saya melihatnya sekarang gini loh. Saya karena pernah mendengar ada beberapa kasus gitu ya. Maaf ini sebelumnya ya. Jadi kalau menurut saya itu kesehatan penting itu karena
takutnya pasangan kita itu punya penyakit menular. Kalau misalkan punya penyakit menular, nanti misalkan menular nih ke kita. Misalkan nih contoh, maaf sekali ya yang di luar sana, misalkan laki-lakinya itu punya penyakit HIV ya, naudzubillahi min dzalik gitu ya, atau punya penyakit AIDS, dan penyakit itu kan bisa menularkan. Nah, karena saya bukan sekali dua kali, banyak sekali saya kasus mendengar sang istrinya berobat, kata dokter diagnosa punya penyakit HIV dan juga AIDS, dan perempuan itu kaget juga, shock, karena saya belum pernah melakukan hal-hal di luar sana yang tidak diharamkan, kok saya punya penyakit seperti ini. Ternyata itu adalah penyakit menular dari suaminya, sehingga mengakibatkan pada anaknya juga menular penyakit itu. Jadi sih kalau menurut saya sebelum menikah pentingnya kita harus tahu dulu apakah pasangan kita itu punya penyakit menular atau tidak. Tapi saya ini hanya pendapat saya ya, bagi di luar sana itu apakah dipentingkan atau tidak, itu kembali lagi kepada Anda. Dan apalagi ya, kalau bagi yang udah pengantin lama sih, ini yang sering dilupakan itu adalah penutupan setelah melakukan berhubungan intim. Karena kalau biasanya nih kebanyakan gitu, kalau sudah berhubungan intim, nah biar jelas nih karena ini perawan ya, jadi pasti belum kebayang nih. Saya contohkan nih kayak gini ya Teh Fami, misalkan gini nih, sebelum berhubungan intim kan suaminya tuh ngerayu-rayu dulu gitu kan, cumbu-cumbu dulu, memuji dulu gitu. Nah udah beres aja, lekas tuh suaminya sama istrinya itu ke kamar mandi untuk membersihkan gitu ya. Udah itu suaminya tidur ke arah kanan, istrinya tidur ke arah kiri. Padahal sebelumnya itu udah ya, udah rayu-rayunya, cumbu-cumbu gimana gitu suaminya pada istrinya, dan begitu juga sebaliknya istrinya sama suaminya. Tapi kalau udah beres kayak nggak kenal sama sekali. Coba di luar sana ada gak pengalaman seperti ini? Biasanya sih yang dialami oleh yang udah rumah tangga udah belasan tahun. Kalau yang baru nikah sih enggak deh, karena kan kalau baru nikah itu kan masih baru-baru gitu ya. Gitu. Jadi bisa saja nggak tidur semalaman gitu ya. Nggak akan seperti itu. Ini biasanya yang dialami oleh yang rumah tangganya udah belasan tahun. Nah sebetulnya sih ada tips gitu dari saya, kalau udah melakukan berhubungan itu karena masih ada rasa-rasa sisa syahwat, sehingga kalau beberapa menit lah, jadi jangan dulu ke kamar mandi gitu, misalkan disiapkan dulu tisu gitu ya, ataupun lap kecil lah dikhususkan gitu ya untuk menahan bekas kotoran yang udah keluar. Maka ada kesempatan nih lagi masih ada sisa-sisa syahwatnya, misalkan sang suaminya menyium keningnya gitu, kening istrinya, ataupun sang istri memeluk suaminya sambil saling memuji gitu ya, misalkan saling memuji apa yang sudah dilakukan pada saat itu gitu, misalkan gimana yang gitu kan, karena istrinya aduh nikmat banget nih misalkan. Nah obrolan-obrolan itu dengan pelukan-pelukan itu akan semakin mendekatkan keharmonisan antara suami dan juga istri. Jadi itu jangan dianggap hal yang sepele sih sebenarnya gitu. Karena itu menurut saya sih kayaknya banyak gitu. Yang udah belasan tahun kalau udah beres ya udah suaminya langsung tidur ke arah kanan, istrinya misal ke arah kiri gitu. Kalau suaminya puas langsung tidur, kalau istrinya belum puas ya susah tidur. Iya. Banyak dilupakan ya Teh ya. Gitu. Jadi itu sih kalau ya dari saya seperti itu mungkin. Mungkin kunci utamanya itu komunikasi ya Teh ya. Iya, komunikasi. Mungkin pengalaman Teteh itu apa ya yang dipikirkan gitu, terutama Teteh ya sama suami, apa yang dipikirkan pada saat kita melakukan malam pertama gitu Teh? Oh, kalau ini mah nanyanya pribadi nih. Oh, pribadi. Tadi nanyanya pribadi, aduh saya udah lupa apa yang dipikirkan dulu karena rumah tangganya juga udah belasan tahun. Karena rumahnya udah belasan tahun, saya nggak mau jawab yang pribadi. Jadi paling mungkin kebanyakan wanita yang dialami, ini kebanyakan, tapi belum tentu pemikiran semua wanita dan laki-laki itu sama. Saya menjawab kebanyakan, mayoritasnya. Kalau yang dipikirkan laki-laki dan perempuan itu justru beda. Kalau misalkan kalau perempuan itu kebanyakan yang berpikir itu masalah di fisik. Gitu, di masalah di fisik, penerimaan fisiknya gitu. Tapi kalau yang dipikirkan laki-laki enggak memikirkan masalah fisiknya sama sekali. Kalau laki-laki itu justru yang kebanyakan yang dipikirkan langsung cenderung ke arah sana. Langsung cenderung ke seksualitasnya langsung. Jadi kan gak nyambung apa yang dipikirkan perempuan dan apa yang dipikirkan laki-laki.
Jadi dari awal malam pertama pun udah gak nyambung antara laki-laki dan perempuan. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan komunikasi yang baik seperti itu. Jadi tipsnya nih ya di luar sana bagi misalkan para pemuda yang mau nikah gitu, karena kebanyakan tuh cenderungnya wanita tuh ke fisik, penerimaan fisik. Jadi jarang tuh kalau wanita itu langsung berpikir ke sana, langsung berpikir ke seksualitas. Paling jauh juga berpikir gimana ya rasanya nanti maaf ya, misalkan ciuman pertama, paling sebatas itu aja, tapi belum kebayang sampai ke sana gitu. Jadi yang dipikirkan wanita itu, aduh nanti di depan suami saya seksi nggak ya gitu. Nah itu jadi yang dipikirkan kan. Kalau misalkan malam pertama gak mungkin juga kan nanti Teh Fami tuh pakai baju lengkap gini mau tidur, gak mungkin juga malam pertama gitu. Pasti kan akan nyuruh nih nanti suaminya yang misalkan ganti dong pakai pakaian malam gitu kan, nanti akan terlihat agak nerawang. Nah tips dari saya tuh bagi laki-laki, coba deh bilang ke istrinya gitu, yang kamu tuh seksi banget misalkan gitu, kamu tuh seksi banget pakai pakaian itu. Nah itu adalah merupakan komunikasi awal yang baik gitu. Nanti nilai istri plus senang. ya. Nanti istrinya tuh kan senang karena itu yang disangkutkan adalah fisiknya itu, penerimaannya itu. Jadi kalau misalkan maaf kalau misalkan ada sedikit luka gitu ya, ada di badan istri, nah itu udah dipikirin banget. Aduh ya maaf ya aku malu karena aku ada luka-luka gitu. Misalkan kalau misalkan badannya agak gemuk, oh masa aku seksi berlipat-lipat gini? Iya aku tahu, aku lihat dari mata aku kamu berlipat-lipat misalkan. Tapi tetap di mata aku kamu tuh paling seksi misalkan. Nah itu adalah awal mula komunikasi yang baik seperti itu. Nanti menjorong deh ke sana gitu. Kan rata-rata ya perempuan itu banyak insecure kata gitu. Nah iya, bahkan sampai ratus kebayang gitu nanti malam pertama, aduh pengennya diwangi-wangiin dulu misalkan vaginanya gitu karena keratusannya itu gitu. Jadi jangan sampai gitu ada berasumsi. Kalau seorang laki-laki biasanya berasumsi pengennya itu mengharap lebih, tetapi kalau asumsi bagi seorang wanita itu biasanya ada sedikit rasa kecemasan, agak sedikit ketakutan gitu ya. Aduh dia menerima gak akan fisik aku? Nah itu salah satu contohnya sih, kebanyakan gitu. Tapi mungkin juga ada yang berbeda gitu. Nah teh kan contohnya kita nikah ya sama Islam gitu. Nah itu ada adab-adaban sih nggak dalam Islam gitu menjelang malam pertama itu? Oh ada dong, ada adab-adabannya ya. Ini kita bisa lihat misalkan di kitab Qurratun Uyun ya, ataupun di kitab-kitab yang lainnya juga banyak ya membahas tentang adab-adaban nikah. Jadi ada hadis riwayat yang disampaikan oleh Abu Dawud. Jika dalam hadisnya itu mengatakan jika ada seorang laki-laki yang menikahi wanita ataupun yang membeli budak, tapi zaman sekarang udah nggak ada budak ya, maka di dalam hadis itu dikatakan suaminya itu tangannya itu memegang ke ini apa itu ubun-ubun ya, memegang ke ubun-ubun istrinya itu, karena udah jadi istrinya kan, malam pertama itu udah jadi sah, maka memegang suaminya itu ke ubun-ubun istrinya sambil mengucapkan doa dikhususkan untuk istrinya tersebut begitu. Dan kebetulan doanya saya nggak ketalar ya, karena kan yang membaca doa kan dulu kan suami gitu, jadi saya nggak pernah ngehafalin, nggak pernah nalar. Tapi kalau misalkan bagi pemuda yang pengen tahu doanya, ada ya di sini ya doanya gitu. Saya nggak ketalar nih doanya. Kemudian setelah itu disunahkan bagi suami dan juga istri itu untuk melakukan sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya berdua aja, gak perlu ngajak mertua, apalagi ngajak tetangga, gak perlu. Jadi cukup berdua aja dan dilakukannya pun berjamaah. Aduh romantis kan? Nah. Romantis sekali itu. Itu pun bagi yang mau. Bagi yang mau itu harus sholat sunnah dulu dan suaminya dijadikan imam, istrinya itu jadi makmum. Sholat sunnah 2 rakaat dan setelah itu sang suaminya berdoa ya, ada doanya khusus untuk sesudah melakukan sholat sunnah tersebut dan doanya pun sama, saya juga gak ketalar. Ada ya di sini ya tulisannya, ini untuk doanya setelah kita melakukan sholat sunnah. Gitu. Jadi nggak langsung ya teman-teman ya. Iya. Jadi ada adaban dulu gitu sebelum kita melakukan hubungan tersebut. Mungkin itu saja ya Teh yang ingin saya tanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.